dari banyaknya perusahaan yang akan IPO, mana yang paling layak buat dibeli? Sini gue jelasin secara singkat dan jelas ya guys ya. BTW disclaimer dulu, ini menurut data prospek yang gue lihat secara pribadi ya. Tidak ada ajakan jual atau beli. Langsung saja kita mulai dari PRDL ya, atau Prodia Diagnostic Line. Jadi kalau kalian tahu Prodia ya, nah PRDL ini masih satu grup dan bergerak di bidang alat kesehatan serta diagnostik medis ya. Yang cukup menarik, perusahaan ini masih mencetak laba ya, tapi performanya belum benar-benar kembali ke level terbaiknya guys. Kalian bisa lihat tabel ini ya yang gue kirim ini. Ini di tahun 2023 laba bersih PRDL itu ada di sekitar 35,8 miliar. Terus di tahun 2024 turun menjadi 10 miliar. Dan di tahun 2025 naik lagi menjadi 17 miliar. Ya. Jadi memang ada pemulihan di tahun 2025. Tapi masih jauh di bawah pencapaian tahun 2023 ya guys ya. Di saham PRDL ini ya, harga penawaran ini ada di 100 sampai 120 per lembar ya. Porsi IPO-nya 30%. Estimasi market cap-nya itu ada di sekitar 175 miliar sampai 210 miliar ya. Estimasi PER-nya atau PR-nya itu sekitar 10 sampai 12 kali ya. Menurut gua pribadi secara valuasi PRDL masih bisa dibilang cukup murah ya. Hanya saja kalian perlu memperhatikan ya bahwa tren labanya itu belum sepenuhnya stabil guys ya. Lanjut yang kedua ada saham EMI atau Esa Medika Mandiri ya. Saham EMI ini bergerak di distribusi alat kesehatan, laboratorium, dan berbagai produk medis ya. Nah, ini salah satu IPO yang pertumbuhan labanya paling mencolok nih guys. Bisa kalian lihat tabel ini ya. Di tahun 2023 laba bersih EMI ini ada di 939 juta. Terus di tahun 2024 naik jadi 11,25 miliar. Dan di tahun 2025 naiknya tinggi banget jadi 32,44 miliar ya. Artinya dalam 2 tahun laba bersihnya itu tumbuh lebih dari 34 kali lipat. Gilui. Yang menarik lagi, margin laba bersihnya itu terus membaik guys dari tahun ke tahun ya. EMI atau Esa Medika Mandiri ini harga penawarannya ada di 446 sampai 515 ya. Saham beredar pasca IPO itu sekitar 1,74 miliar lembar guys ya. Dan estimasi market cap saham EMI ini sekitar 776 miliar sampai 896 miliar. Estimasi PER-nya atau PR-nya itu sekitar 10 sampai 12 kali ya. Secara valuasi menurutku pribadi EMI ini masih relatif murah ya. Apalagi kalau pertumbuhan laba 2025 itu bisa dipertahankan buat kedepannya. Lanjut yang ketiga ada Jack atau Nitra Sanata Dharma ya. Jack ini fokus di layanan kesehatan mata dan bisa dibilang sudah menjadi salah satu brand yang cukup dikenal di Indonesia guys. Kalian tahu brand ini nggak? Nah dari sisi bisnis perusahaan ini masih tumbuh dan tetap mencetak laba yang cukup besar, bisa dibilang besar lah ya. Bisa kalian lihat tabel ini ya. Di tahun 2023 laba bersih saham Jack ini ada di 127,3 miliar. Di tahun 2024 turun menjadi 62,5 miliar. Dan di tahun 2025 naik menjadi 72,5 miliar ya. Jadi laba 2025 ini memang naik sekitar 16% dibanding 2024. Tapi masih belum kembali ke level tahun 2023 kayak saham yang pertama tadi ya. Jadi dari sisi resiko, Jack cukup bergantung pada dokter spesialis dan tenaga medisnya ya. Jika dokter unggulannya keluar, performa bisnisnya bisa ikut terdampak guys ya. Jack ini harga penawarannya ada di 1.200 sampai 1.400 ya. Saham beredar pasca IPO sekitar 3,25 miliar lembar ya. Estimasi market cap saham Jack ini sekitar 3,9 triliun sampai 4,5 triliun. Bisa dibilang besar ya. Estimasi PER-nya sekitar 53 sampai 61 kali ya. Secara valuasi menurutku pribadi Jack ini termasuk yang paling mahal dibanding 3 IPO lainnya. Ya sama Inaco lah ya, sama Inaco. Lanjut yang terakhir ada Batch atau Batch Multi Global ya. Batch ini bergerak di bisnis genset dan infrastruktur telekomunikasi. Maaf guys, belibet. Dan ini menjadi salah satu IPO dengan ukuran bisnis terbesar di antara 4 perusahaan ini ya. Yang menarik pertumbuhan bisnisnya itu cukup agresif guys. Kalian bisa lihat tabel ini ya. Laba bersih Batch di tahun 2023 itu ada 35,4 miliar. Di tahun 2024 ada 78,7 miliar. Dan di tahun 2025 naik tinggi menjadi 155,6 miliar ya. Sementara pendapatannya juga naik guys dari sekitar 1 triliun pada 2023 menjadi 1,73 triliun pada 2025 ya. Jadi kenaikan laba bukan hanya karena efisiensi guys, tapi juga didukung pertumbuhan bisnisnya. Nggak kayak saham yang kemarin gue bahas ya, maksudnya turun tapi labanya naik ya. Jadi resiko terbesar Batch adalah ketergantungan terhadap pemasok genset ya. Jika pasokannya terganggu atau harga supplier naik, margin perusahaannya bisa tertekan guys ya.
Jadi batch ini harga penawarannya ada di sekitar 400 sampai 500 ya. Market cap pasca IPO sekitar 1,6 triliun sampai 2 triliun. Ini bisa dibilang cukup besar juga ya. Dan estimasi PER atau PR-nya itu ada di sekitar 15 sampai 25 kali ya. Secara valuasi ya, batch ini masih tergolong wajar, tidak semurah EMI sama PRDL, tapi juga tidak semahal Jack sama Inaco ya. Jadi kalau kalian nyuruh gua rating berdasarkan kombinasi valuasi dan pertumbuhan, versi gua pribadi nih ya. Yang pertama ada EMI, kedua batch, ketiga PRDL, dan keempat Jack ya. Karena EMI menawarkan kombinasi pertumbuhan laba paling agresif dengan valuasi yang masih ya relatif dibilang cukup murah guys. Sementara Jack memang punya brand yang kuat, tapi valuasinya sudah jauh lebih premium dibanding IPO lainnya. Tapi ada satu anomali nih. Jadi gitu guys ya, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tanya di komentar, oke?